Yang ke-12, termasuk kesalahan yang banyak terjadi adalah sholat tarawih dengan cepat sampai pada tingkatan tidak tumak ninah. Kalau sudah tidak tumak ninah, nggak mungkin khusyuk. Kalau sudah tidak tumak ninah, tidak mungkin khusyuk. Dan tumak ninah adalah rukun sholat. Rukun sholat kalau tidak ada, menjadikan sholat itu batal. Makanya kepada al-musi' sholatahu, orang yang salah dalam sholatnya, ketika dia tidak tumak ninah, Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi." Wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Jadi punggungnya belum sempurna ruku, dia sudah bangkit lagi. Belum sempurna sujudnya, dia sudah bangkit. Dan dia tidak akan bisa mentadabburi bacaan-bacaan sholatnya kalau terlalu cepat. Nggak akan bisa dia mentadabburi. Bahkan jemaah sekalian, membaca Al-Fatihah dianjurkan dipotong setiap ayat. Maksudnya berhenti setiap ayat dan diam sebentar. Karena Al-Fatihah itu dialog langsung dengan Allah. Ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, "Hamidani abdi, hambaku memujiku." Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, "Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku." Dan seterusnya. Langsung Allah jawab setiap ayat. Maka disunahkan baca Al-Fatihah itu dipenggal-penggal atau berhenti kita setiap ayat, berhenti sejenak lalu dilanjutkan kembali. Baik, ini termasuk kesalahan yang bahkan sampai membatalkan sholat, tidak tumak ninah. Jemaah sekalian, pendapat yang lebih kuat, sholat tarawih itu tidak masalah, mau 8 mau 20, lebih pun tidak masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua-dua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Jadi bisa berapa saja. Makanya berdasarkan hadis ini juga kurang tepat kalau kita bikin 4 rakaat salam. Karena hadis mengatakan 2 rakaat salam. Adapun hadis yang menyebutkan 4 rakaat Nabi SAW sholat, kemudian beliau berhenti, itu maksudnya beliau beristirahat. Beliau beristirahat sebelum melanjutkan ke rakaat berikutnya. Jadi bukan maksudnya beliau sekaligus 4 rakaat baru salam. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ada batasan. Maka pendapat yang lebih kuat, sholat tarawih itu tidak ada batasan. Tapi seandainya kita ikut Nabi SAW, kebanyakan sholat beliau 11 rakaat, maka itu bagus. Tapi usahakan juga kita ikuti panjangnya. Jangan hanya ikut jumlahnya, tapi nggak ikut panjangnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kita mau pendek-pendek saja, lebih bagus 20. Jadi lebih panjang sholat kita. Iya. Nah jemaah sekalian, yang ingin saya ingatkan, jangan sampai mau sholat banyak, lalu kemudian buru-buru. Itu dia masalahnya. Pinginnya 20 rakaat supaya banyak, tapi kemudian pembalap pun kalah. Ya. Sholatnya cepat sekali. Itu yang jadi masalah. Lebih baik 11, tapi pelan, daripada kita pingin banyak, lalu kemudian tidak tumak ninah, tidak khusyuk, tidak mentadabburi bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Iya. Kemudian yang ke-13, membaca zikir-zikir dan doa-doa yang dibuat-buat sendiri, yaitu di antara 2 rakaat sholat tarawih
dan dilakukan secara terus-menerus. Maka jemaah sekalian, ini termasuk bid'ah. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, al-adhkar awi salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan ikbas salah faridatan aw nafilah aw baina raka'at at-tarawih bid'atun muhdatsatun. Zikir-zikir atau bersalawat kepada Nabi SAW secara berjamaah setelah sholat wajib atau sholat sunnah atau di antara rakaat sholat tarawih, maka itu adalah bid'atun muhdatsatun, perbuatan bid'ah yang dibuat-buat. Jadi nggak ada zikir dan doa khusus di antara sholat tarawih, tidak ada. Tidak ada zikir dan sholat dan bacaan khusus di antara rakaat sholat tarawih. Begitu pula setelah sholat tarawih atau setelah sholat witir, kecuali Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga agak dipanjangkan. Itu ada dalilnya, dibaca setelah witir. Tapi kebanyakan yang kita lihat di masjid-masjid, mereka buat sendiri, mereka rangkai sendiri. Makanya seringkali beda juga satu masjid dengan masjid yang lain bacaannya. Entah mereka dapat dari mana. Kemudian yang ke-14, berzikir dan berdoa dengan suara keras. Ini termasuk menyelisih syariat dan tidak beradab yang baik dalam berdoa, kecuali di tempat-tempat khusus dianjurkan untuk keras. Tapi secara umum pada asalnya berdoa itu diperintahkan untuk pelan-pelan. Begitu pula berzikir. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-55 Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lirih, yang lembut. Jadi nggak boleh keras-keras. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita khawatir berdoa keras-keras itu melampaui batas. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu, tadarru'an wa khifah, dengan merendah dan dalam keadaan takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara. Tanpa mengeraskan suara. Ini ada berzikir. Bil guduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun petang, wala takun minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian Allah memuji Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Maryam ayat kedua. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Allah jelaskan penyebutan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih, suara yang lembut, pelan, tidak keras. Dan jemaah sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, para sahabat pernah berzikir secara keras. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, tad'una sami'an basiran qariba." Kasihani diri kalian sendiri, karena sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil yang tuli serta yang jauh. Sesungguhnya yang kalian panggil itu maha mendengar, maha melihat, lagi maha dekat. Jadi dilarang oleh Nabi SAW ketika para sahabat bersuara keras. Walaupun jemaah sekalian, ada tempat-tempat khusus yang dianjurkan keras. Contohnya apa? Takbir Idul Fitri dan Idul Adha dianjurkan keras. Tapi keras di sini bukan berarti berteriak-teriak. Begitu pula talbiyah dianjurkan juga bersuara keras bagi laki-laki. Takbir Idul Fitri dan Idul Adha dan talbiyah hanya dianjurkan bersuara keras bagi kaum laki-laki saja. Iya.
Kemudian yang ke-15, zikir dan doa berjamaah. Tadi kita sebutkan fatwa lajnah daimah, al-adhkar awis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan. Berzikir atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Iqbas salatil mafruḍah atau iqbas salati faridatan atau nafilatan. Setelah salat, baik salat wajib atau salat sunnah. Au baina rakaati tarawih, atau di antara rakaat tarawih, bid'atun muhdatsah, termasuk bid'ah yang diada-adakan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ada'u hadza dzikri jama'atan bid'atun. Berzikir dengan cara berjamaah adalah bid'ah. Maksudnya dengan cara seperti membuat sebuah kor, atau ada yang pimpin lalu diikuti oleh jamaah. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabuhu lam yakunu yaf'aluna dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukan zikir seperti itu. Tidak pernah berzikir seperti itu. Berzikir berjamaah. Nabi SAW memimpin zikir lalu diikuti oleh para sahabat. Tidak pernah. Tidak habis sholat 5 waktu, tidak habis sholat sunnah, tidak habis sholat tarawih atau di antara sholat tarawih. Bal kullun yadhkuru ala nafsih. Akan tetapi setiap mereka berzikir sendiri, yaitu Nabi SAW dan para sahabat. Lakinnahum yajharun. Namun mereka juga mengeraskan zikir di tempat-tempat yang dianjurkan dikeraskan, seperti talbiyah dan takbir Idul Fitri maupun Idul Adha. Jemaah sekalian, adapun doa berjamaah. Doa berjamaah, satu berdoa lalu diaminkan oleh banyak orang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini boleh, namun jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan kebiasaan. Kalau kadang-kadang saja boleh. Kalau kadang-kadang saja boleh. Tapi kalau dirutinkan setiap habis sholat, setiap habis acara dilakukan doa bersama, ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Kemudian yang ke-16, termasuk kesalahan meninggalkan imam sebelum imam selesai. Misalkan imam sholat tarawih 20 sampai witir 23, baru 8 kita sudah tinggal. Ini salah. Ini tidak tepat. Atau imam sholatnya 13 bersama witir, kita hanya 8 lalu kita tinggal dengan alasan mau witir di akhir malam. Ini salah. Kenapa salah? Karena dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Dzar, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan untuknya salat semalam penuh. Dituliskan untuknya salat semalam penuh. Jadi jemaah sekalian, rugi sekali kita kalau kita tinggalkan imam sebelum imam selesai. Kita tidak dapat pahala solat semalam penuh. Subhanallah, kita cuma solat mungkin setengah jam, tapi pahalanya seperti solat sepanjang malam, dengan syarat kita tidak pergi sebelum imam selesai. Bagaimana kalau diganti imamnya? Tetap kita nggak akan dapat pahala sampai kita teruskan bersama imam pengganti. Kenapa? Karena imam pengganti pada hakikatnya adalah wakil daripada imam sebelumnya. Jadi tetap harus kita ikuti supaya kita dapat pahala solat sepanjang malam. Maka apabila imam witir, kita pun ikut witir. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita masih pingin solat malam? Kalau kita bangun di waktu malam, kita masih pingin solat malam, padahal kita sudah solat witir, maka boleh, tidak masalah. Karena solat malam itu tidak ada batasannya. Yang dilarang itu adalah witir 2 kali. Jadi kalau kita sudah witir, jangan solat witir lagi. Kita mau solat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa solat witir lagi, tidak masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, la witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam.
Lalu bagaimana dengan hadis? Ij'alu min akhir salatikum fil lail witran. Jadikan salat kalian terakhir adalah witir. Maka jemaah sekalian, ini perintah tapi tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi tidak mengapa kalau kita witir bersama imam dan nanti kita salat malam lagi, walaupun akhir salat kita di waktu malam bukan witir, maka tidak mengapa karena dia tidak wajib. Baik. Kemudian yang ke-17, membiarkan anak-anak bermain saat sholat dan berisik di masjid. Ini sangat disayangkan. Anak-anak tidak dikasih pendidikan. Betul mereka tidak berdosa karena mereka belum balik. Yang berdosa orang tuanya yang tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dan faktanya jemaah sekalian, banyak anak walaupun dia masih kecil, tapi orang tuanya berikan pemahaman masjid itu tempat ibadah, masjid itu harus dimuliakan. Maka ketika dia ke masjid, dia betul-betul jadi anak manis, tidak berisik, sholatnya pun serius. Saya saksikan banyak anak-anak seperti itu, karena di rumahnya orang tuanya mendidik walaupun dia masih kecil. Walaupun dia masih kecil, tetapi sangat disayangkan orang tuanya tidak memberikan pemahaman. Kemudian berisik di masjid nggak dilarang lagi, dibiarkan saja. Lagi kajian, ceramah, taklim, anak-anak berisik, ribut. Bahkan lagi sholat, mereka sholat sambil bermain-main, ketawa-ketawa. Mereka tidak berdosa. Yang berdosa orang tuanya yang membiarkan mereka. Dan semua orang dewasa yang diam saja, nggak menegur anak-anak itu, semua kena dosa. Anak-anak nggak berdosa karena mereka belum balik, tapi semua orang dewasa yang membiarkan mereka, terutama orang tuanya, mereka semuanya berdosa. Membiarkan anak-anak tersebut mengganggu orang banyak, tidak memuliakan masjid. Jadi jemaah sekalian, berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Tegur mereka kalau main-main di masjid, apalagi ketika sedang sholat, jangan dibiarkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Kenapa tunggu 7 tahun? Karena umumnya anak 7 tahun itu sudah mumayyiz dan sudah ngerti kalau dibilang ini benar, ini salah, dia paham. Makanya anak di bawah 7 tahun janganlah dibawa ke masjid, kecuali kalau dia anteng saja, tidak ribut, tidak berisik, maka tidak masalah. Tapi kalau dia masih berisik dan ditegur nggak paham, nggak ngerti, maka tidak boleh kita bawa ke masjid. Bahkan kalau dia belum ngerti sholat, wudhu pun tidak, jangan kita letakkan di tengah sof, itu memutus sof. Letakkanlah dia di paling pinggir. Jadi paling pinggir, jangan di tengah-tengah sof. Iya. Itu pun maksudnya kalau dia nggak bermain, tidak mengganggu jamaah di masjid, maka boleh dibawa ke masjid. Baik.